Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akan terus dikenang sepanjang masa. Bagaimana tidak, hampir 12 tahun sudah beliau berpulang, sosoknya masih terus diperbincangkan. Banyak orang, salah satunya tentang bagaimana ucapannya yang ajaib dan menjadi kenyataan. Lantas, apa saja ucapan yang pernah disampaikan Gus Dur itu? Mari kita bongkar. Ucapan pertama dari Gus Dur yang jadi nyata telah terjadi pada peralatan Piala Dunia tahun 1998. Ketika itu laga pembuka grup A mempertemukan Brasil versus Skotlandia. Skor pun berakhir 2-1 untuk kemenangan Brasil sesuai prediksi. Pria kelahiran 7 September ini memang gemar menulis tentang sepak bola. Sejumlah tulisannya tentang analisis bola bahkan beberapa kali dimuat di media cetak ternama, seperti ditulisnya di koran Kompas tentang Piala Dunia tahun 1990 dengan judul Piala Dunia Tapisme Berskala Raksasa. Jadi tidak heran dong kalau skornya tepat, soalnya beliau emang mahir banget analisis pertandingan. Selain sepak bola, hal lain yang pernah diucapkan yakni soal ia akan menjadi presiden. Kisah ini diungkapkan seseorang yang dekat dengan Gus Dur bernama Mursalin. Kala itu pria yang getol dengan slogan "Gitu aja kok repot" menjabat ketua organisasi Forum Demokrasi, disingkat Fordal, kira-kira sekitar pertengahan tahun 1990. Organisasi ini lantas mengadakan rapat sekaligus ada niat menuntut Gus Dur untuk mundur dari jabatan. Kedua hal ini karena kesibukannya mengurus partai PKB hingga lupa akan tegasnya sebagai ketua Fordal. Saat Gus Dur berpidato dalam rapat, seketika ia menyatakan mundur sebagai ketua. Lagi pula kemarin saya didatangi oleh Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi tidak bisa terus urus Fordal, ucap Gus Dur yang ditiru Mursalin. Ajaibnya, Gus Dur benar-benar dilantik jadi presiden keempat Republik Indonesia pada 22 Oktober 1999. Seputar presiden, kali ini tentang nama Soeharto dan Jokowi yang pernah diucapkan oleh Gus Dur. Untuk Soeharto, mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ini mengucapkan Presiden kedua Republik Indonesia itu akan lengser. Ucapan ini disampaikan Kiai Haji Bukhori saat haul Gus Dur keempat tahun 2013, di mana 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Gus Dur lebih dulu mengungkapkan hal serupa. Pada akhirnya presiden yang berkuasa 31 tahun ini lengser pada 1998. Sementara Jokowi, Gus Dur mengucapkan kalau mantan gubernur DKI Jakarta ini kelak akan jadi presiden. Joko Widodo nama lengkapnya, kala itu masih menjabat wali kota Solo. Namun sebelum pidato, Gus Dur sempat mengobrol dengan Kiai Haji Muslim Rifai dan juga Jokowi. Salah satu obrolannya adalah siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, maka kelak juga bisa jadi presiden. Dan sekarang terbukti, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini pun menjadi presiden. Berikutnya, ucapan Gus Dur soal Kiai Haji Said Akil Siroj. Kala itu dilaksanakan muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lingkiuk, Kediri. Ki Haji Said Akil saat itu statusnya masih ketua panitia pusat. Secara bersamaan, Gus Dur hadir dalam muktamar itu dan Kiai Haji Said menyampaikan hasrat untuk mencalonkan diri pada muktamar berikutnya. Gus Dur pun melarang dengan alasan tak jelas, sembari mengatakan diri sampean itu baru jadi ketua umum PBNU setelah umur 55 tahun. Ucapan dari Gus Dur pun tak digubris dan tetap maju pada muktamar ke-31 NU. Ki Haji Said akhirnya kalah dari Kiai Haji Muzadi. Barulah pada muktamar ke-32 NU di Makassar,
kelahiran Jawa Barat 3 Juli 1953 ini terpilih sebagai ketua PBNU di usia 56 tahun. Walaupun hanya meleset usia setahun, tapi setidaknya ucapan Gus Dur benar adanya, iya kan? Dan selanjutnya tentang ucapan Gus Dur soal munculnya Ustadz dadakan. Hal ini diceritakan oleh Kiai Haji Said Akil Siroj. Telah tampil di salah satu stasiun televisi 2019 lalu, di mana Gus Dur saat itu masih sebagai ketua PBNU. Ucapnya seperti ini, nanti akan ada datang masa ada orang bukan keturunan pesantren dipanggil Ustadz. Dan benar saja, daerah itu muncul Ustadz dadakan yang ceramahnya hanya berisi kebencian dan mengkafirkan orang lain. Kira-kira ada yang tahukah Ustadz siapa yang dimaksud? Ada juga ucapan Gus Dur tentang sosok yang akan jadi Kapolri di masa depan. Orang ini adalah Jenderal Sutarman. Kala itu ia masih menjadi ajudan Gus Dur yang menempel setiap saat. Otomatis baik Gus Dur dan Jenderal Sutarman tentunya mengobrol banyak hal. Salah satunya tentang Sutarman akan jadi Kapolri suatu saat nanti. Tapi sebelum itu, Sutarman lebih dahulu mengemban berbagai jabatan Kapolda. Selain itu, Jenderal Polisi Bintang 4, kelahiran Sukoharjo 5 Oktober 1957 ini sempat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal 2011 sampai 2013. Barulah pada 23 Oktober 2013 yang ditunjuk oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Sutarman dilantik sebagai Kapolri. Kali ini giliran Ahok yang diucapkan nantinya akan jadi gubernur di kemudian hari. Momen itu terjadi pada 2007 yang lalu, yang tertuang dalam buku karya Imam Ansori Soleh. Judul bukunya adalah Mata Batin Gus Dur, cerita-cerita unik bersama sang kiai. Nah, dalam penggalan buku tertulis bahwa Ahok saat itu gagal menjadi gubernur Provinsi Bangka Belitung. Hal ini karena terjadi gugatan yang berujung sengketa pilkada. Kasus ini pun sampai ke Mahkamah Agung. Suara yang diperoleh Ahok meraih kemenangan, tapi tetap saja ia gagal menjadi orang nomor 1 di provinsi itu. Gus Dur pun mendengar kasus ini dan mendukung Ahok. Presiden keempat Republik Indonesia ini lantas mendoakan Ahok nanti akan jadi gubernur suatu saat nanti, dan ucapannya ini benar-benar tepat setelah Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Selain gubernur, Gus Dur juga mengucapkan kalau Ahok akan jadi presiden di masa depan. Walaupun sebelum jadi presiden, Ahok sudah jadi gubernur. Bila saat masih menjadi presiden keempat, Gus Dur pernah membubarkan Departemen Sosial karena syarat akan korupsi. Hal ini juga pernah disampaikan Gus Dur setelah tampil di salah satu acara televisi nasional. Tapi statusnya sudah menjadi mantan presiden yang menganggap departemen ini memang mengayomi masyarakat, tapi korupsinya gede-gedean. Diambil sang kiai, memang ada benarnya juga, sebab di masa sekarang departemen ini kembali diaktifkan kalau Megawati menjabat presiden, malahan bukan lagi sebagai departemen, melainkan kementerian. Salah satu kasus di tubuh Komensos adalah adanya korupsi dari Mensos Juliari Peter. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.